Mango milk cheesecake atau cake mangga dengan flan susu dan keju. Rasanya enak, manisnya pas, teksturnya lembut, serta layak jual. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja ya kita ke cara membuatnya. Oh iya, bagi yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih untuk dukungannya dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya juga ya, agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Sebelum membuat adonan, kita akan buat dulu larutan rasa mangganya. Jadi di sini saya siapkan sebanyak 70 ml susu cair full cream. Untuk rasa mangga saya ambil dari minuman serbuk Pop Ice. Kita gunakan sebanyak 2 saset ya. Kemudian masukkan ke dalam gelas berisi susu cair dan diaduk rata. Jika sudah selesai, ini bisa disisihkan terlebih dahulu dan lanjut kita akan membuat adonan. Siapkan 3 butir telur di dalam wadah, kemudian masukkan 140 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau Ovalet, silakan pilih salah satu. Terakhir masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh menggunakan pasta vanila ya, setengah sendok teh. Keempat bahan ini kita campurkan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah ke kecepatan tinggi, kurang lebih selama 3-5 menit, sesuaikan saja dengan mixer masing-masing, sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah putih, kental, dan berjejak seperti ini, bisa dimatikan dulu mixernya. Untuk mixernya kita sisihkan saja ya, lanjut kita akan mengaduk menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Ini bisa dimasukkan sekaligus atau mau 2 tahap. Lanjut ini diaduk-aduk sampai rata. Jika ingin diayak terlebih dahulu juga bisa, tetapi untuk tepung yang baru buka kemasan biasanya tidak perlu diayak. Lanjut ini kita aduk rata sekali lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian masukkan larutan Pop Ice yang kita buat di awal tadi. Diaduk-aduk dahulu sebelum memasukkan ke dalam wadah adonan. Lanjut, ini kita aduk rata. Jika sudah selesai, bisa dimasukkan sebanyak 70 ml minyak sayur. Dan ini kita aduk rata sekali lagi sampai benar-benar tercampur. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah agar nanti hasil dari cake kita mengembang dan tidak bantat. Agar warnanya lebih cerah, bisa ditambahkan beberapa tetes pewarna kuning. Lanjut diaduk sekali lagi sampai rata. Sampai semua warna tercampur. Setelah selesai, ini sudah bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga, gunanya agar nanti mudah memasukkan ke dalam cup-cup yang disediakan. Cup yang saya gunakan adalah cup tin wall persegi ukuran 200 ml. Untuk cupnya bebas ya, sesuai selera dan sesuai target pasar saja. Masukkan adonan kurang lebih setengah dari tinggi tin wall. Jika ditimbang beratnya sekitar 50-60 gram. Setelah diisi semuanya, saya dapatkan sebanyak 11 cup dengan 1 cup kecil. Dan yang ini akan saya jadikan nanti sebagai topping. Jadi satu resep ini bisa menghasilkan 11-12 cup untuk ukuran 200 ml. Selanjutnya, kukus adonan menggunakan kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya. Jika menggunakan panci, maka tutup panci harus dilapisi dengan kain agar air tidak menetes ke dalam adonan. Masukkan cup-cup yang telah berisi adonan ke dalam kukusan. Dan akan kita kukus kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit dikukus, ini sudah matang dan sudah bisa dikeluarkan dari dalam kukusan. Lanjut kukus lagi semua adonan sampai selesai. Ini sudah selesai semuanya dan hasilnya sangat cantik dan warnanya juga sangat segar.
Kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita akan buat remahan untuk toppingnya terlebih dahulu yang di cup bulat. Caranya mudah sekali, tinggal dihaluskan menggunakan garpu. Jika sudah selesai, kita sisihkan dulu. Cake mangganya akan kita beri topping berupa flash keju susu. Untuk caranya bisa cek pada kolom deskripsi, sudah saya tuliskan linknya, atau bisa cek pada koleksi video dari channel ini. Untuk flash keju susu ini ya, buatnya mudah, bahannya juga mudah didapat, dan dijamin rasanya enak. Setelah selesai, sudah bisa kita beri topping remahan cake mangga yang tadi kita buat ya. Untuk topping sebenarnya bebas, bisa menggunakan parutan keju, menggunakan meses, choco chip, dan lain-lain. Agar ada variasinya, di sini saya juga tambahkan parutan keju untuk beberapa cup. Nah, ini dia hasilnya. Mango milk cheesecake sudah jadi, sudah siap untuk disajikan, serta sudah siap untuk dipromosikan. Penampilannya cantik, aromanya wangi, dan dijamin rasanya juga enak. Nah, kira-kira seperti apa rasanya? Yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita review ya. Untuk teksturnya ini benar-benar lembut. Flash susu keju yang lumer ini benar-benar menggoda. Bismillah. Rasanya enak, manisnya pas, teksturnya lembut, dan rasa dari pop ice mangganya ini benar-benar berasa banget ya. Walaupun ini hanya perasa, dipadukan dengan flash keju dan susu ini rasanya benar-benar enak. Wajib coba, recommended banget. Taro milk cheesecake yang rasanya enak, teksturnya lembut banget dan creamy. Bagaimana caranya? Yuk langsung saja ya kita ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita akan siapkan perasa dari sumber taronya ini. Kita pakai pop ice rasa taro. Ini dijamin rasanya paling enak ya, karena sudah beberapa rasa saya buat dari minuman saset ini. Kita pakai 2 saset saja. Kalau mau rasanya lebih kuat bisa pakai 3 saset, dan dicampurkan dulu ke dalam susu cair full cream sebanyak 70 ml. Ini kemudian diaduk-aduk sampai merata. Setelah selesai, ini disisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat adonan basah. Siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Kemudian masukkan 140 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP. Bisa menggunakan TBM atau ovalet, silahkan pilih salah satu. Kemudian semua bahan ini kita campurkan sampai kembang, putih, dan berjejak menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi, kurang lebih selama 3-5 menit, atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Jika sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini, sisihkan dulu mixernya ya. Lanjut kita akan mengaduk menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram, boleh dimasukkan sekaligus atau bertahap. Kemudian ini kita masukkan dengan cara diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut diaduk rata secara perlahan saja. Masukkan lagi sisa tepung dan diayak serta diaduk lagi sampai rata. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masukkan larutan susu cair dan pop ice serbuk tadi. Lalu ini diaduk sampai rata. Setelah rata, kita masukkan 70 ml minyak sayur. Boleh menggunakan margarin, dilelehkan terlebih dahulu. Lanjut ini kita aduk lagi dengan menggunakan metode aduk balik atau aduk lipat. Pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di dasar wadah agar nanti hasilnya sempurna. Dan boleh juga dilakukan dengan cara memutus adonan di tengah. Intinya agar adonan benar-benar merata. Agar warnanya lebih cerah, maka bisa ditambahkan beberapa tetes pewarna ungu. Lanjut diaduk sekali lagi sampai tercampur merata. Jika sudah selesai, bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Ini akan mempermudah kita saat nanti memasukkan ke dalam cup-cup yang telah disediakan. Saya gunakan cup tin wall persegi ukuran 200 ml.
Di sini cukup masukkan adonan sebanyak 50 gram atau setengah dari tinggi tin wall. Kemudian ratakan adonan dengan dihentak-hentakan seperti ini untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Isi semua cup sampai selesai. Dan ini sudah selesai semuanya ya, bisa dihentak-hentakan dulu, pastikan semuanya rata. Dan saya dapatkan sebanyak 12 cup plus 1 bonus ukuran kecil. Ini nanti bisa digunakan sebagai topping. Lanjut kita kukus menggunakan kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya. Masukkan cup-cup berisi adonan ke dalam kukusan. Kemudian ini akan kita kukus kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini hasilnya ya, setelah dikukus 15 menit, ini sudah matang, sudah bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Lanjut kukus lagi semua adonan sampai selesai. Setelah selesai semuanya, kita bisa dinginkan sesaat. Kemudian akan kita buat dulu remahan untuk toppingnya yang di cup bulat ini. Caranya mudah sekali, tinggal kita remah-remahkan saja atau kita haluskan menggunakan garpu seperti ini. Setelah selesai, sisihkan. Cake taro akan kita beri fla keju susu atau milk cheese yang sering saya buat ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi untuk resepnya bisa cek pada kolom deskripsi. Tambahkan setengah sendok sayur ini, milk cheese di atas cake taronya. Fla keju susu atau milk cheese ini cocok untuk berbagai rasa cake seperti rasa pandan, rasa stroberi, rasa coklat, dan lain-lain. Selain itu bisa juga diaplikasikan di atas permukaan puding. Setelah selesai bisa ditambahkan topping. Di sini tadi kita sudah buat remahan cake, jadi kita tambahkan toppingnya kurang lebih setengah sendok makan saja. Bisa juga tambahkan parutan keju jika suka ya. Atau jika ingin menggunakan topping lain silahkan, ini opsional saja. Nah, ini dia hasilnya. Taro milk cheesecake-nya sudah jadi, sudah bisa kita sajikan atau kita promosikan. Disajikan dalam keadaan hangat ataupun dalam keadaan dingin sama-sama enak. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita review ya, bagaimana ya kira-kira rasanya. Untuk penampilannya cantik dan warnanya lembut, dipadukan dengan fla lumer ini tampak menarik. Disendokin seperti ini, teksturnya sangat lembut. Bismillah. Rasanya enak, manisnya pas, tidak terlalu manis. Dipadukan dengan fla milk cheese, rasanya enak dan creamy. Ini saya tambahkan parutan keju. Enak juga karena ada rasa gurihnya. Pokoknya ini enak dan wajib dicoba. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Silahkan dicoba di rumah. Semoga suka, semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum.